Bismillahirrahmanirrahim. What page? The last 153. 153. Bismillahirrahmanirrahim. 153. Hal yajuzu ya. Betul. 100 berapa? 153. Mal mujtahid ya. Mal mujtahid wa man al mujtahadun alladzina istaqarra ar-ra'i ala ittiba'ihim. Siapakah who is the mujtahid, who is called by mujtahid, and also does the mujtahid, which mujtahid that we have to follow. So in Islamic religion there is after Anbiya there is ulama. After the passing away of Anbiya, the knowledge or the authority of Islamic knowledge is continued by ulama, and some of ulama has the characteristic or has the acknowledgement as the mujtahid. This is very special. Mujtahid from the word jahada yajhadu means bersungguh-sungguh. Mujtahid itu adalah orang yang bersungguh-sungguh untuk to give the conclusion from the problem, untuk menawarkan sebuah solusi dari atas permasalahan agama. Nah, itu adalah mujtahid. Pendapatnya itulah yang diikuti, itu mujtahid. Tidak semua ulama itu mujtahid. Jadi mujtahid ini orang yang special. Not all ulama is mujtahid. Dan tidak sembarangan. Karena kriteria mujtahid itu sangat ketat sekali. Dia selain alim itu ya dalam segala hal ya. Faqih, ahli fikih, kemudian orang yang arif billah, orang yang menjaga dirinya dari hal-hal yang makruh, atau disebut orang yang zuhud, kemudian orang yang bisa dipercaya dalam mengambil kesimpulan itu tepat, ya, itu namanya mujtahid, dan fatwanya itu bisa dijadikan pegangan. Al-mujtahidu huwa al-muhid bi mu'dhami qawaidis syar'iyyah. Mujtahid itu adalah orang yang menguasai, ya, dan mendalami kaidah syariat. Wa nususiha, dan juga nas-nasnya. Jadi dia menguasai nas-nas Al-Quran dan juga nas-nas hadis. Menguasai itu secara mendetail, tahu ilmu-ilmunya. Kalau tahu belajar Al-Quran, maka ada tafsirnya, ada ulumul Quran. Dia tahu dan menguasai tentang nasakh mansukh, ayat mana yang menghapus dan dihapus, mana lafat-lafat yang am, lafat-lafat yang khusus, taksis, dia tahu betul. Jadi kaidah-kaidah itu banyak sekali. Dan juga dipraktekkan. Al-mumarisu laha bihaisu iktasaba quwwatan yafhamu biha maksudus syar'i. Dia memahami apa yang dikehendaki oleh Nabi Muhammad. Mujtahid itu sangat banyak sekali. Adapun yang diakui ada 4 saja, diantaranya yang sampai sekarang itu pendapatnya lestari, up to now, until today, only 4. Ya, Imam Abu Hanifah, An-Nu'man bin Sabit, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum. 4 imam ini, atau disebut dengan 4 imam madhab istilahnya, 4 imam madhab dari dulu sampai sekarang lestari.
Apakah tidak ada mazhab-mazhab lain? Ada. Mazhab itu dulunya itu banyak. Masalahnya adalah murid-muridnya itu tidak mendokumentasikan pendapat-pendapat gurunya. Sehingga tatkala gurunya wafat, kemudian muridnya ini ya, karena tidak mendokumentasikan, muridnya lagi ya tambah kakumanan. Ilmunya hilang dan pengikutnya bertambah lama tambah sedikit. Nah, beda dengan 4 imam ini, ditulis sama muridnya, terbukukan pemikiran-pemikirannya, dan jumlahnya itu semakin lama semakin banyak dan bertahan sampai sekarang. Seiring dengan perkembangan zaman, dinamika sosial, 4 mazhab ini masih relevan. Nah, mazhab-mazhab ulama yang dulu ya sudah hilang, yaitu tadi diantaranya tidak terdokumentasikan, kemudian yang meneruskan juga semakin sedikit, atsba'nya, followernya semakin sedikit, ya sudah. Nah, ini kehebatannya imam 4 mazhab ini. Jadi ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah itu cirinya adalah bermadhab. Kenapa kok demikian? Karena di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada kelompok yang tidak bermadhab, tapi ngakunya kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Ayo kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Kalau kembali kan, kalau kita disuruh kembali umpamanya, berarti kan mereka menganggap kita selama ini sudah belarah kemana-mana. Emang kita kemana? Kita tidak kemana-mana kok disuruh kembali. Ya selama ini ya kita mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis, mengutip pendapat para ulama. Kemudian hadis juga banyak fikihnya. Imam 4 ini ya kita kok disuruh kembali ke Al-Quran dan hadis. Mungkin yang mereka maksud itu adalah kembali ke teks orisinilnya. Padahal teks orisinil itu letterlek itu kan butuh yang namanya pentafsiran. Yang namanya pentafsiran butuh yang namanya daya faham, daya istinbat, daya konklusi yang kuat, yang menguasai kaidah-kaidah hukum syariat. Dari mana ya? Para ulama. Ibaratnya kalau seorang ibu itu membuat masakan untuk anaknya, dia sudah menyiapkan ingredients yang banyak sekali, ya, menu-menunya banyak sekali, sayurnya kemudian sudah dikupas, sudah dicuci, sudah dipotong-potong, kemudian dicampur, kemudian dimasak sedemikian rupa sudah jadi. Kita ini masyarakat awam itu tinggal menikmati tok. Kita tinggal end produknya itu ya sampai di kita ini berupa kitab, berupa rumus, berupa pemikiran. Tinggal kita lahap, tinggal kita konsumsi. Ulama dulu itu susah, harus dipilah, harus difilter, disaring, diramu dari berbagai macam pendapat. Terus jadi buku, jadi sebuah teori. Terus ibarat kita ini sudah tinggal makan tok gitu loh. Imam Syafi'i itu siapa beliau? Beliau yang pertama kali memunculkan ilmu usul fikih. Sebelumnya tidak ada dulu itu. Betapa hebatnya Imam Syafi'i, kok gitu kok sekelas Imam Syafi'i itu bagi orang Wahabi ya tidak masuk, tidak diikuti. Nah, ini kan luar biasa sekali, kok tidak diakui itu. Bahkan lucunya mereka itu malah merujuk kepada ulama-ulama mereka sendiri, yang mana ulama-ulama mereka itu tergolong ulama akhir zaman. Ya, bukan dari abad pertengahan, bukan dari abad awal, tapi ulama mulai tahun sekitar 1600, 1700, apalagi sekarang sudah berapa ini? 1900, berapa ulamanya baru lahir, itu sudah ulama akhir zaman istilahnya. Dan itu kualitas sudah pasti menurun. Dan ulama mereka itu adalah ulama yang otodidak. Otodidak itu apa ya? Belajar sendiri, moco dewe ning perpus, terus akhirnya disimpulkan sendiri. Ya kan tidak bisa. Kita kan harus merujuk, tidak bisa menyimpulkan sendiri, dan itu bahaya. Bahaya, karena yang namanya akal itu sangat rentan disusupi yang namanya hawa nafsu. Ya, contoh gampang saja lah, kalau seorang peneliti, seorang researcher itu kan harus objektif ya. Kalau subjektif itu kan sangat rawan untuk kepentingan dirinya sendiri. Ya. Orang barat itu kan bagusnya orang barat itu kalau meneliti sesuatu kan dia fair. Kalau apa adanya gitu loh. Tapi orang Indonesia kan kadang dimanipulasi untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, ini dalam akademik tidak reliable, ya.
Kalau untuk kepentingan dirinya sendiri dan tidak jujur. Kalau orang barat kan findingnya apa adanya. Dia menemukan di lapangan ya ini seperti ini. Gitu loh. Nah, itu bagusnya orang barat kalau meneliti. Mereka detail dan juga presisi dan juga jujur ya, reliable itu. Validitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ulama dulu itu begitu. Sekarang apakah masih ada? Ya masih banyak ulama-ulama yang bisa kita ikuti. Ulama sunni ya, ulama ahlus sunnah wal jamaah. Yang pola pikirnya itu sudah bersambung sampai ke Rasulullah, sampai ke kita ini. Contoh ya, kejujuran dalam akademik itu saya baca bukunya Prof. Quraisyhab itu, salah satu bukunya beliau itu Sirah Nabawiyah, buku sejarah tentang Rasulullah dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Nah itu lucu itu, ada sebuah paragraf yang di situ beliau nulis itu ada paragraf yang beliau nulis apa adanya. Penulis belum tahu tentang atau penulis belum menemukan, ya ditulis betul. Jadi tidak kemeruh, apa adanya gitu loh. Artinya beliau kalau tidak tahu ya ditulis tidak tahu. Para imam 4 ini kalau ada pertanyaan, seumpamanya kok beliau ragu-ragu ya tidak langsung dijawab. Dipending dulu, dicari dulu pulang ke rumah untuk mencari referensi, bahkan sampai diistikharoi, tidak langsung jawab. Berarti kan jujur, tidak tahu ya bilang tidak tahu. Gitu loh. Sampai sekarang, ya kayak Gus Bah kan sering cerita, Gus Bah itu kalau baca buku, baca kitab, terus ada yang tidak difahami, itu akan dicari sampai ketemu, sampai diistikharoi. Ya, istikharoi itu sholat, terus sholat hajat, tidur, kemudian mimpi, bangun itu biasanya langsung dapat ilham. Ilham itu berlaku kepada semua orang, termasuk orang yang soleh. Dasarnya mana? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha ilham. Allah mengilhamkan kepada hati kita, nurani kita itu, fujuraha wa taqwaha, tergantung. Mau dipakai untuk fujur, untuk sesuatu yang menyeleweng. Orang melakukan korupsi itu kan dia ada unsur menyelewengnya itu. Ada yang menuntun tapi nyeleweng. Berarti bisikan setannya lebih kuat. Wa taqwaha, atau dia itu takwa. Dan juga ada ayat lain, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Betapa beruntung orang yang zakka, tazkiyah, mensucikan hati. Berarti kan positif. Wa qad khaba, betapa sia-sia, betapa merugi, man dassaha, orang yang mengotorinya, mengotori hati ini. Oke ya, mana tadi? Oke, lanjut. Jadi seorang mujtahid itu menguasai teks-teks kaidah-kaidah Al-Quran dan hadis. Wal mujtahidun kasirun, banyak sekali. Ya, yang diikuti tadi imam 4 madhab tadi. Para ulama mengikuti 4 ini meskipun banyak mujtahid yang lain, dikarenakan masalah yang mereka kaji sangat sedikit. Nah, skop madhab yang lain yang punah-punah tadi, itu skop pembahasannya sedikit. Jadi makanya tadi saya katakan 4 madhab ini sampai sekarang masih relevan. Ya, oke, lanjut. 5 ikhtalafal mujtahidun fi ba'dil masail. Halaman selanjutnya. Kenapa para imam 4 itu kok berbeda-beda ya kan, antara Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Hanafi kok beda-beda? Kenapa? Innal mujtahidina lam yakhtalifu fi usuliddin. Nah, para mujtahid itu tidak berbeda dalam masalah pokok-pokok agama. Kalau pokok-pokok mereka sepakat. Pokok-pokok itu apa ya? Masalah tauhid, masalah iman, masalah syariat yang pokok ya, masalah sholat, kewajiban sholat, kabeh sepakat. Tapi teknisnya, juknisnya itu ada sedikit perbedaan. Nah, ini kan berarti subnya, tidak apa-apa. Anda pokoknya, tugas pokok Anda kan ngajar. Masalah teknis ngajar, up to you. Whatever the method you can use, that's your own ijtihad. Itu adalah hasil upaya pemikiran Anda sendiri. Anda mau ngajari anak sambil jungkir walik, sambil diajari macam-macam, terserah, up to you.
dengan metode yang macam-macam itu, silakan. Tapi tugas pokoknya apa dari Ustadz Masrul, dari Abaye adalah yopo ngekei pelajaran sing gampang, nyaman, happy, fun, anak-anak seneng masuk. Masalah metodenya silakan di breakdown sendiri. Nah itu. Jadi ulama mujtahid itu pokok, usuluddin namanya, pokok-pokok agama itu there is no difference. They are in the same thinking, same thought, ya. Sama. Tapi masalah furu namanya, bawahnya usul itu namanya furu, cabang, itu mereka berbeda-beda. Nah, apakah kalau salah itu di antara mereka berdosa? Enggak. Orang kalau sudah beristihad, kalau salah dia mendapatkan satu kebaikan. Tetap diganjar karena hasil upaya dia untuk berpikir. Umpama aku iki ngaji salah, ya, enggak dosa. Tapi tetap dapat satu plus. Kenapa? Karena saya sudah berusaha untuk mikir. Mikirnya itu dikasih reward. Tapi kalau benar, fa'asoba falahu ajroni, dia mendapatkan 2 pahala. Sama seperti seorang hakim. Kalau dia sudah berusaha sedemikian rupa mengambil keputusan, dia benar dapat 2 pahala di akhirat. Kalau dia keputusannya kok dilalah salah, dia tetap dapat 1. Karena hasil ijtihad dia itu, hasil effortnya dia itu dihargai. Kenapa kok masalah usul, pokok usuluddin itu tidak ada permasalahan? Karena dalilnya sudah jelas, dalil qat'iyah, dalil puasa Ramadan ya, dalil zakat, dalil haji, itu semuanya sepakat. Wa inna ma ikhtalafu fi ba'dil masaili al-far'iyyah. Kenapa? Ya mereka hanya berselisih masalah cabang-cabang saja, karena tidak ada nas yang qat'i. Yang ada adalah nas dhanni. Dhanni itu prasangka yang masih menimbulkan multi tafsir atau multi interpretasi. Dan ini kebanyakan ranahnya adalah fikih. Ya seperti anjing. Kalau kucing kan semua sepakat kucing itu tidak najis. Kenapa? Karena semua ulama ada dalil yang pasti, rawahu Bukhari, rawahu Imam Muslim juga mengatakan bahwa Rasulullah mengatakan kucing itu adalah at-tawafun, yang sering tawaf, yang sering keluar masuk rumah, yang sering mengelilingi kita, maka dia dihukumi suci. Tapi kalau anjing, nah ulama-ulama berbeda pendapat. Madhab Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan itu adalah najis. Tapi kalau Hanafi itu tidak najis. Makanya di Eropa sana, di negara seperti Turki, yang penduduknya muslim, meskipun muslimnya sekuler, ya namanya anjing ya ada di mana-mana. Bagi dijilat ya enggak harus dengan 7 basuhan, salah satunya dengan debu. Karena itu madzhab mereka. Nah, ini kan cabang tadi. Ini masalah cabang. Tapi kalau masalah pokok itu semuanya sepakat dalam suatu hal ya. Minal kitabi was sunnah. Nah ini, faman asaba minhum falahu ajroni. Barang siapa yang benar dalam mengambil keputusan, dia mendapatkan 2 pahala. Wa man akhta'a minhum falahu ajrun. Dia dapat 1 kalau salah. Kenapa? Lisaihi, karena effortnya. Fi dharis shawab, dalam mencari kebenaran. Biqadri wusihi, dengan kapasitas yang dia punya. Betul ya? Paham dong? Ya contohnya nih, kembali lagi ke pelajaran tadi. Kok 90% itu anak itu paham dan senang nyantol, ya berarti Anda sudah dapat 2 pahala lah istilahnya. Anda sudah ngajar kok ternyata nilainya anak-anak kok di bawah 60% atau 50% itu masih banyak yang tidak nutut umpama. Tidak apa-apa, Anda sudah mengeluarkan effort, itu Anda oleh pahala 1 meskipun hasilnya tidak memuaskan, gitu loh ya. Tidak salah, tetap sudah bagus. Waqtilaful a'immati rahmatun. Nah, perbedaan para ulama itu menjadi rahmat. Kata Rasulullah, ikhtilafu ummati rahmah, bahwa perbedaan di tengah umatku adalah rahmat. Kenapa? Akhirnya kan terus kita menambah semakin banyak ensiklopedi, referensi. Oh ini pendapatnya gimana sih? Oh ini seperti ini. Kayak kamu lihat podcast itu loh. Ada suatu kasus terus kamu membandingkan pendapatnya si A ini bagaimana, si B ini kok begini, si C ini kok ngomongnya begini, pendapat para pakar. Nah itu kan bagus, semakin menambah wawasan. Begitu pula para ulama. Lalu seandainya semua orang pikirannya sama, dipaksa untuk satu pemikiran, ya betapa membosankannya hidup ini karena satu perspektif, gitu loh. Kayak kasusnya kemarin, ada yang pro, ada yang kontra masalah apa keputusan DPR umpama ya. Pendapatnya bagaimana sih orang-orang. Nah begitu, itu semakin memperkaya referensi. Nah itu menjadi sebuah rahmat, bukan menjadi sebuah. Sekarang ini yang lagi rame kan, kalau tidak tahu Anda mengikuti apa enggak, kalau di kalangan umat Islam itu NU itu
Ada di kalangan kita sendiri itu lagi ramai masalah nasab. Ya, masalah nasab. Kalau terlalu fanatik ya enggak boleh. Kalau saya netral aja, saya itu netral, saya mengamati di antara dua belah pihak ini kan akhirnya saling mengajukan argumen hujahnya masing-masing. Ya saya baca keduanya ini menambah wawasan. Yang ini ngomong ini ya ada betulnya, yang ini juga ada betulnya. Masing-masing sudah beristihad, gitu loh. Tapi semuanya itu adalah perdebatan di agama Islam itu harus berdasarkan ilmu, bukan nasab. Ya, harus ilmiah. Kalau orang punya nasab baik, mbah-mbahnya apik, bapaknya apik, tapi tidak berilmu ya tidak dihormati. Karena Imam Syafi'i mengatakan al-alimu kabirun wa in kana hadasan. Orang alim itu akan menjadi orang besar, dihormati wa in kana hadasan, meskipun dia secara usia masih kecil. Ono arek sing usiane 12 tahun, 13 tahun, tapi pinter, akhlaknya baik, hafal Quran. Dihormati apa enggak? Dihormati. Yang menghormati orang tua-tua, menghormati juga. Wal jahil, dalam syairnya itu, Mas Syafi'i mengatakan, wal jahil shaghirun wa in kana syaikhan. Orang jahil, orang bodoh itu, uneducated itu, shaghir. Dia menjadi dipandang remeh, dipandang kecil, wa in kana syaikhan. Senajan dia itu syekh, dia itu tua, sudah tua usianya. Terus kemudian syairnya itu dilanjutkan, ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman, belajarlah. Falaisal mar'u yuladu aliman, tidak ada orang yang dilahirkan langsung pinter itu. Falaisal mar'u yuladu aliman, kana akhul ilmi kaman huwa jahil. Orang yang berilmu tidak sama dengan, itu kan Imam Syafi'i kalau bikin syair itu kan bagus. Sampai dikumpulkan dalam sebuah kitab namanya Diwan. Diwan Imam Syafi'i itu kumpulan syair-syairnya Imam Syafi'i dalam segala hal. Nah, itu tadi ya. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, ikhtilaf, ya kita harus berada di tengah. Memang kita juga disuruh untuk berdiri di tengah, tidak boleh terlalu kanan atau kiri, nanti menjadi subjektif. Bagaimana kita melihat sesuatu itu secara objektif ya. Baru kita simpulkan sendiri untuk kita yang menurut kita benar. Dan apa yang menurut kita benar belum tentu benar untuk orang lain, maka tidak boleh memaksakan pendapat. Gitu. Nah, ini kan mau debat diundang resmi ke markasnya Habaib itu. Jadi ulama sing Nusantara menggugat nasabnya Habaib di Indonesia. Katanya ini bukan keturunannya Rasulullah, Pahlawi ini. Karena dari Yaman itu kata gennya itu gen Yahudi katanya. Sampai bolak-balik di kontes DNA dan sebagainya. Ya, terus bagaimana? Ya kita lihat sikapnya Mbah Hashim, Mbak Maimun Zubair terhadap para Habab itu bagaimana sih? Oh, Mbah Mun itu kalau di pondok itu, di pondoknya ada santri dari kalangan habaib itu dimuliakan, dibuatkan kamar sendiri. Ya, berarti kan begitu. Ya, Yai Husain Kiai Haji Husain Ilyas Mojokerto yang sangat sepuh itu ketika kedatangan santri-santri ternyata para habaib itu langsung dimuliakan, langsung beliau itu ya duduk sama rendah istilahnya ya, langsung dibuatkan kamar sendiri, diciumi tangannya, meskipun beliau sudah sepuh. Tapi yang datang itu muda-muda, tapi habaib-habaib ya dari Malang itu. Di Malang itu ada makom keramat ya, Habib Bil Fakih yang ada di Kelojen itu. Ya, cuma banyak orang yang ndak ziarah ke sana, padahal itu ahli hadis muhaddis beliau itu. Dan itu dihormati oleh Gus Dur juga. Itu makam keramat di Mekah itu. Di Mekah, mana di Malang. Beliau asalnya dari Yaman. Ya, hebat sekali beliau itu, ahli hadis. Gurunya Quraisy Shihab. Dulu Prof. Quraisy Shihab mondoknya di situ 2 tahun, dia lanjut ke Mesir. Tapi 2 tahun itu di Malang itu sangat membekas. Prof. Quraisy Shihab itu kalau saya lihat di podcast itu sering kok. Kalau kesulitan beliau dalam memahami sebuah ilmu itu, mimpi gurunya. Anda pernah enggak mimpi guru? Kalau pernah itu artinya insya Allah ilmunya berkah. Gitu. Ya, jadi guru-guru di pesantrennya dulu, di pondoknya atau di sekolah. Saya itu sampai sekarang itu, saya juga heran. Yang unik itu, saya kalau mimpi itu di antara belasan pondok saya dulu mondok, itu ada 2 pondok yang saya sering mimpi. Dan di situ saya seolah-olah masih mondok, masih jadi seorang santri. Di Tebu Ireng yang pertama, kemudian kedua di Gontor itu. Jadi kayak masih belajar, masih suasananya kayak dulu, itu sering itu saya mimpi kayak gitu. Ya. Atau bisa jadi kalau kita diimpeni guru, itu bisa jadi juga warning, artinya dikon belajar sing tenanan. Beliau hadir dalam mimpi. Ya. Kalau enggak ya itu tadi mendapatkan keberkahan terus atau
kita ini terus bagaimana? Yo rasano dewe. Kamu raba-raba diri kamu sendiri, kamu ada perkembangan apa enggak? Kamu mengamalkan ilmu kamu apa enggak? Kamu sering Fatihah kepada beliau apa enggak? Itu aja patokannya. Ya. Jadi kalau ada perbedaan itu rahmat, menambah referensi, menambah ensiklopedi ya di kalangan umat Islam. Dah itu aja. Jadi wallahu alam bisawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim. Silakan yang putri kembali dulu. Wa amitna fi tariqati wa mu'afati Ulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi